Baiklah, kita lanjutkan untuk poin yang ke-9. Di sini ada live virtual classroom. Nah, pada masa pandemi seperti saat ini, kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, yaitu merupakan contoh dari live virtual classroom. Nah, seperti ini juga, ini merupakan live virtual classroom ya, Edu Google ya. Kita lihat seperti apa tampilannya, Edu Google. Oke, Edu Google. Nah, ini ya, Edu Google. Di sini ada Google Suite for Education, Google Suite Enterprise, ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini sangat sering digunakan untuk live virtual classroom ya, live virtual classroom. Oke, ada contoh lain di sini ada Webex ya. Webex ini juga lumayan banyak digunakan dalam live virtual classroom ya. Nah, ini seperti Zoom yang juga sangat sering kita gunakan itu aplikasi Zoom ya. Oke, ini bagian yang ketiga. Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat. Bagaimana strategi desain portofolio yang lebih detail ya, yang lebih detail. Nah, pada poin ke-10 di sini dijelaskan bagaimana cara kita membuat introduksi atau opening ya dari suatu pembelajaran dan juga bagaimana menutup pembelajaran tersebut. Nah, pada bagian opening ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti melakukan assessment atau bisa kita sebut pretest di sini ya, menguji sebatas mana ya kemampuan awal siswa, atau bisa juga berupa cerita ya, opening story. Ada cerita yang mengarahkan kepada materi atau juga bisa diberikan kasus di sini. Diberikan kasus opening case atau juga vanity shot, ada suatu video ya, suatu video yang bersifat motivasi kepada peserta didik agar mereka dapat mengarahkan mereka kepada pembelajaran tersebut. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan dalam opening ini jangan sampai kita menghabiskan waktu yang terlalu lama. Nah, jika itu terjadi, maka semangat peserta didik untuk belajar itu nanti akan luntur kalau openingnya terlalu lama dan bertele-tele. Maka ini harus diperhatikan. Nah, selanjutnya closing. Pada bagian penutup, nah ini ada dua kemungkinan ya, bisa digunakan descriptive summary atau juga summary dari peserta didik ya, learner supplied summary. Nah, ini pada bagian closing. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian selanjutnya ya, teknik eksposisi ya, untuk menuliskan atau merumuskan e-learning tersebut ya, menggunakan eksposisi. Apa ini maksud eksposisi di sini? Kita mendeskripsikan ya keterampilan-keterampilan apa yang akan dipelajari ya, seperti bercerita ya, keterampilan apa yang akan dipelajari, kemudian konsep-konsep apa yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu contoh dari eksposisi di sini adalah ini ya, plymouth.org. Oke, kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, kita saksikan dulu. Coba browsing. Nah, ya, di sini kita bisa mengeksplor ya, bagaimana keadaan pada abad ke-17 ya. Kita bisa mempelajari sejarah ya kan. Kita bisa melihat keadaan permainan ya pada abad ke-17 ya kan. Nah, permainannya seperti apa yang digunakan pada abad ke-17. Nah, ini merupakan bentuk dari eksposisi tersebut. Oke, ini ada juga satu contoh lainnya dari You're the Historian. Kita lihat seperti apa. You're the Historian. Wah, ini membutuhkan waktu sepertinya untuk proses loading ya. Nah, ini intinya sama. Dia menekankan kepada teknik eksposisi ya di dalam merumuskan e-learning atau pembelajaran elektronik. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pada poin ke-12 yaitu interaksi ya. Interaksi. Ini ada 3 poin penting dari interaksi. Interaksi
Yang pertama adalah learning through computer, belajar melalui komputer. Yang kedua, learning from computer, belajar dari komputer. Yang ketiga, learning with computer, belajar dengan komputer. Nah, di sini komputer memiliki peran yang berbeda-beda ya. Interaksinya berbeda-beda. Kalau learning through computer, di sini komputer bertindak sebagai penyedia informasi ya. Penyedia informasi dan komunikasi. Peserta didik mencari informasi melalui komputer tersebut, dan dari informasi-informasi itulah peserta didik melakukan proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua, learning from computer. Di sini komputer ini bertindak sebagai tutor ya, sebagai guide, sebagai guru ya, sebagai guru yang memandu dari proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, learning with computer. Di sini komputer lebih berfungsi sebagai main tool ya, sebagai alat ya, yang membantu peserta didik menginterpretasikan dan mengorganisir pengetahuannya. Nah, ini ada 3 perbedaan. Nah, karena masing-masing juga filosofinya berbeda. Kalau learning through computer, ini dasar filosofisnya adalah aliran humanis. Kemudian learning from computer, ini behaviorist. Kemudian learning with computer, di sini adalah aliran konstruktivis ya. Nah, interaksi yang terjadi bagaimana? Pada learning through computer, maka terjadi interaksi antara peserta didik dengan bahan-bahan yang di browsingnya, dicarinya tadi ya, melalui komputer itu. Kemudian learning from computer, interaksinya juga sama ya, antara peserta didik dengan bahan ajar yang sudah disediakan di komputer itu. Nah, sedangkan learning with computer, terjadi interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar, antara sesama peserta didik, dan juga antara peserta didik dengan instrukturnya. Nah, ini ada 3 perbedaan. Oke, kita lihat contoh-contohnya seperti apa ya. Contohnya seperti apa? Oke, ini learning through computer ya. Learning through computer. Kita lihat jalannya. Oke. Ya, learning through computer. Ini website mengenai kesehatan di sini ya. Kesehatan. Dari web ini peserta didik atau peserta pelatihan dapat mencari ya, dapat melakukan browsing di sini mengenai bidang kesehatan. Oke, kita lihat contoh lainnya. C.edu ya. Oke. Ya. Nah, di sini peserta didik bisa mengeksplor ya. Ada bidang seni, kemudian bidang sejarah, budaya, bidang sains, semua bisa dieksplor di sini untuk mewujudkan learning through computer. Nah, kemudian yang kedua, learning from computer ya. Learning from computer ini didasari dari filosofi behaviorist ya. Ini kita lihat, dia lebih kepada simulasi ya, simulasi. Kita lihat contohnya seperti apa. Simulasi. Sepertinya tidak bisa ya. Kita lihat yang lainnya ya. Oke, ini bisa. Nah, di sini peserta didik dapat melatih ya, melatih skillnya dari bahan-bahan yang sudah tersedia di sini. Bahan-bahan yang sudah tersedia di sini. Oke, ada teknologi ya kan, ada pengembangan skill leadership. Nah, ini learning from computer. Nah, kita lihat bagaimana learning with computer ya. Learning with computer ini bisa kita contohkan seperti PowerPoint,
atau juga kalkulator sains yang ada di komputer yang semuanya berfungsi sebagai alat bantu ya, alat bantu bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Ya, contoh ketika peserta didik membutuhkan data, ya bisa digunakan Google Form ya, Google Form, atau seperti ini menggunakan Survey Monkey. Ya, ini melatih peserta didik dalam mengumpulkan data yang menggunakan web ini, Survey Monkey ini. Nah, ini yang disebut dengan learning with computer. Jadi komputer ini sebagai main tool ya, sebagai alat dalam proses pembelajaran. Nah, poin yang terakhir, visual communication technique. Nah, di sini ada satu hal yang sangat urgent ya, bahwa 83% dari proses pembelajaran ini berlangsung secara visual. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pengembang pembelajaran. Jangan terlalu banyak menggunakan deskripsi kata-kata ya. Jangan terlalu banyak menggunakan deskripsi berupa kata-kata, tapi kita harus banyak menggunakan visual ya, tampilan-tampilan visual. Oke, kita lihat seperti ya, tampilan-tampilan visual seperti diagram ya. Nah, seperti visual seperti ini. Nah, nah ini tampilan-tampilan visual ini akan lebih mudah dipahami daripada kita menggunakan deskripsi berupa kata-kata. Pada kita menggunakan deskripsi kata-kata, nah bisa kita gunakan diagram ya, atau flowchart seperti ini. Nah, ini akan lebih memudahkan ya, untuk dipahami daripada hanya menggunakan teks. Oke, inilah hasil bedah buku yang bisa saya lakukan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.